Kalau yakin sudah pasti iman. Tapi kalau orang beriman belum tentu yakin. Makanya yang jaminan benar itu, makanya disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, orang yang yakin terhadap. Jadi kamu masih beriman kepada adanya hari akhirat, tapi belum yakin pula nih, masih lok mampir ning cangkingan. Ya. Kalau yakin, kalau beriman, ibaratnya orang percayanya berdasarkan dalil-dalil, bukan pembuktian eyewitness. Santri saya ditanya, pakaiannya ada, silakan tunggu sampai tekan sore. Jebol kita balik, ya Allah Pak Kiai, dari pagi saya nunggu. Kata santri katanya ada. Takon nih bocah kenapa? Ngomong anaknya mobil anak sih. Sendale anak mobil anak, berarti buyane anak. Padahal kita kok ngaji dijemput nganggo sepatu. Bakal pengen yakin takonan ning rabi kita buyana beli anak. Bakal sudah beli ngantel. Jadi begitu nih, ya yo mancing kamari lagi turu. Masih kurang yakin. Angel temenan ya. Makanya ada aturan gitu, para istri Nabi juga dianjurkan apabila ada sahabat minta atau mau berkomunikasi itu selalu miwara hijab. Istri Rasulullah itu tidak boleh menemui laki-laki, itu aturan orang terhormat gitu. Tapi karena saya bukan orang terhormat ya nggak ada masalah. Iya kan. Jadi yang mempersulit kita ini adalah karena kita merasa terhormat. Iya. Ketika kita tidak merasa terhormat mah nggak sulit kok. Saya ingin tidak terhormat. Nugang sepeda balap ngubeng-ngubeng. Diundang kiai. Nganggo celana training spak, diundang kiai. Nggo celana laken diundang kiai. Nggo baju pendek masih diundang kiai bae. Saya mau celana pendek mancing laut diundang kiai bae pegel temennya. Ya wis ngono. Nun? Ya pun namanya wis pokoknya dari catatan sing kanan mengkono sudah harus jadi kiai ya mangga. Iya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada tingkatan yakin semacam itu, ya, sampai kepada wala yanqusu min hadhim syai' yafhamuna 'anillahi fi kulli syai' wa ya'rifuna fi kulli syai' wa yashrabuna min kulli syai'. Ya. Fa idza kanu kadzalika, kalau sudah seperti itu, istaqallu bi anfusihim, mereka sudah independen. Artinya sudah bisa sudah bisa mendirikan pendepokan sendiri. Bokat mas saya pengen ngerasa cukup, mangga ge pendepokan dewek. Bokat terjona pendepokan dewek karena misah, mangga silakan. Buat ta'ahalu li irsyadi ghairihim, baru mereka layak untuk membimbing orang lain. Namanya mursyid. Non. Ya sebelum kamu yakin jangan sok membimbing orang, nyasarakan uang di sini. Yakin durung. Ya karir di sekolah ini mana stempel ya, bener.
tapi belum dapat SIM sang guru nih, belum ada surat izin mengajar. Ijazah mah asli, tapi status sekolahnya belum terdaftar, belum disamakan, belum diakui, baru terdengar sayup-sayup. Ini jangan dikira tidak ada padepokan yang statusnya baru terdengar sayup-sayup. Banyak. Qala ba'dul hukama man lam yafham sariral bab. Orang yang tidak mengerti, durung paham ning kretek kelawang, kretek muni dipaham, wala tanina dzubab, dan belum mendengar ngange zubab laler, wala nabihal kilab, belum mengerti makna gonggongan anjing, falaysa min zawil albab, bukan termasuk orang yang cerdas. Baka anak kucing nyabrang tengah jalan, santer mobil sat tengah jalan, manduk bebalik maning, paham likin sing dituju bilang kawong yang kaneka, terus balik ke maning bae. Bakana ayam jago kururuk bengi, paham nih bab kuno siroko. Bakana kelamin kapsok rigal, anak tamu. Kambing menggonggong dan kambing menyalak, itu artinya lain. Sing penting mah baka ana surat tekek ngitungnya rezeki bae. Ajana belain tekek rezeki. Tekek rezeki. Tekek rezeki. Sama cara tekek rezeki. Wis. Dan jadi kepercayaan mitos-mitos zaman dahulu tentang burung ini sudah populer sampai diangkat dalam Al-Quran. Laqad tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qala ta'irukum ma'akum. Manuk-manuk kesira jel musira. Artinya apa? Tatayyar itu artinya apes ya. Ya, jadi karena siraku gawa manuk apes namanya. Dijawab qala ta'irukum manuk-manuk isi dajjal padu gendewet. Lamun Quran ngomong ka mangkonon ka bahasa Jerman mangkon ko. Iya. Baka titulit apa kon ko? Puyang. Ya guys. Wa amma man lam yablugh hadzal maqam, untuk orang yang belum mencapai level itu, belum mencapai level seperti itu, fala budda an yalzamal usya, ya seharusnya dia anteng di sarangnya, fi hadanati may yarzuquhu wa yut'imuhu, dalam pelukan orang yang mengasih makan, yang ngasih minum, ngasih rezeki. Wus disusone be dingin, bakasir masih durung kuat mah, pamle. Ya sing anteng ben yang sayang ki. Engko ka disusone dipakani sadaku.
Fa idza tara minal ushi, kalau keburu terbang dari sarangnya, qabla tarbiyatil janahi, lare durung kuat, istadathul kilabu wal bizan, ya bakal dicengkeram oleh anjing dan burung garuda. Walaibat bihin nisa wasibyan, kanggo dolanane bocah-bocah cilik wong wadon. Akhirnya durung sayape durung kuat, wis keburu mabur dingin, nepluk ning lemah, kanggo dolanane bocah, diabur-aburaken sikile ditalani karo benang. Kini dongeng makin dudu dongeng kitab kenyataan sehari-hari yang saya alami di sini. Rasanya wis ngundake buya kita mah. Iya kan? Padahal kita mau gurune beli buya bae ora ke guru kita gurune. Wis kejajagan kabeh. Iya beli mas siapa? Iya ta beli. Singket saya ngomongnya. Ya kari kita yang priben sih. Ya wis pakai saya beli pertama mabur ya los. Kapi asam teman. Iya kan ya terjadi kan. Jadi pun negasin sabar, jangan cepat putus asa. Kari kita memaksa nyawatan no. Insyaallah. Apa menengkun ditinggal lungat takang diwadani ke masa nyawata, paling kadisalam senyawat kar kiduki. Ya tapi tak belabewa, enggak usah marah. Sambil apa nyewat-nyewat yang masih madani kita, ngerasani kita. Yang kita beli apa sih? Lo sudah apa macamnya? Artinya bahwa baka ana wong madani kita, kunku lagi dialog akan Gusti Allah, maksudnya sing hati-hati. Ngerti beli no? Baka ana wong madani kita medit ge sakurku beli merojol ya. Ya mungkin iya ana bener ya. Iya kan? Anan ngerasana karo kita. Takone sampai kenal tak sakurku ya kenal pisan. Tukang ketek-ketek ya kakek maturan ketek bapak ki sakurku. Masa kita ngomong, iya pula kay sakura, yang mata ni wong konon mah. Siya kar dikuti ba sih? Iki. Masa dekat. Ya artinya bahwa apa yang saya hadapi di sini nih, godaan saya ini seupil barang memang. Durung ana nyerawati kita sampai untune rogol ku durung ora. Durung sampai tekan garap di podar ya ora. Sing ngrasani gak bakal ketemu mama masih cengar-cengir. Masih ngabung tangan iya barangnya. Makanya kalau mau sampai tekan garap di podari Kanjeng Nabi Muhammad ya enggak pernah menyerah ya. Awan kita mah kadar godaan semon. Kadar sing madani kita orang kecil, masa dilatih ini? Lah ya itulah makanya. Jadi yang nggak ada persoalan. Kita hanya mengatakan, ya Allah ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Tanpa orang itu meminta maaf pun, aku sudah memaafkannya dan sudah langsung ku mintakan ampunan untuk kamu. Ya, karena saya tidak mau memikul dendam, berat bebannya, menyebabkan saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kepala pateng kerong. Ngapain dendam dipikul-pikul? Lepasin aja. Cobalah mujarab no. Dengan bisa minum pil nafsu makan maning, orang ngeblek urung sih lagi. Kurane, turu beli ngopi tidur maning langsung blek gelas. Betapa ringannya hidup ini kan gitu.
Ya kadresnya enak sih dia. Pilih nurut ya bos gitu. Ngadres nurut sok beli bos. Ya iya. Gitu. Faiza kana fi usyi syekh, kalau dia sudah dalam pendidikan seorang guru, ning sarangnya seorang gurunya di pendepokan guru di masih diberi bimbingan, wa kanu yut'imuhu ma'a ghairi. Dan dia ngasih makan ma'a ghairihi dengan yang lainnya juga, falaisa minal quti illa ma yaqdiru an yakulahu wa illa qatalahu. Maka tak ada makanan yang dia berikan kecuali disesuaikan dengan kondisi sang murid itu sejauh mana kemampuannya. Kalau tidak, ya makanan itu akan membunuhnya. Artinya guru gak bisa naker nih ngotak sirako. Baka sirako semene ya dijulangannya semene. Falaysa ta'amu sabi saghir ka ta'amir rajul kabir. Makanannya bayi tidak akan sama dengan makanannya orang gede. Wa kullu ibarati syuyukh lil muridin, apapun yang diuraikan oleh seorang guru kepada muridnya, kullu wahidin ya'khudhu ma yaliqu bihalihi, masing-masing akan mengambil pengertian pemahaman yang sesuai dengan kondisinya. Fasyuyukh yadhkuruna fil jumlah, jadi guru sih menerangkan secara global, fayadhkuruna ahwal bidayat wan nihayat wal wasat, diterangkan kelas pertama, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Wa kullu wahidin yakhudhu ma yaliqu bihi, masing-masing ya silahkan ambil yang cocok mana. Qad alima kullu unasin mashrabahum, sadaqallahu lazim. Semua orang tahu minumannya masing-masing sesuai dengan seleranya masing-masing. Jadi ketika saya menerangkan kemudian ada orang yang nggak paham, ya jadi panglo nyong bisa semono. Semua itu akan diambil sesuai dengan kemampuan mengambil dong. Lamun kita dua bolokan emas, cok jukutan, silakan sekuat kamu. Tentu tidak akan sama. Ada yang bisa bawa 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 50 kilo. Nun, anak sing gawane mung sagegem tangane sengkel sih. Ana sing rosa gawane 50 kilo gotong deok sekintal anak. Sing gawane 5 kilo ya anak. Jadi goblok sih beli gawake nyong mampu semono. Ya kan disebae lah. Sampai seringkali bukan sekedar kemampuannya sedikit, malah kadang-kadang dibalakakan mana yang beli doyan ya anak. Salah paham. Ya enggak ada masalah, apa syarat marah ya enggak. Wis aja ngundang desa ke maneng, dolin jaketkeun mang sakorko. Ngajak orang beli bener aja. Masa dia aurat Cilangka, masa mau oleh budak. Ya mampu, kita ngomongnya kapan kan? Iya. Masa pengen aja kayak amben. Yang dasar beli paham sih. Terus mau dipaksa ya wis. Kita maka dega terserah sing doyannya panganan, sing beli doyannya banyak namanya. Kono bisa macam. Jangan ada dendam di antara kita. Paham likin sih. Nyong kita ku muruki siraku beli jaluk buruan beli apa no beli. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah sama kamu kok. Beli jaluk bayaran. Kita mau sana sing bayar Gusti Allah ngerti beli. Beli tuh ini wis le apa. Pikir itu aja kok repot. Begitu. Iya bahasanya Gus Dur, dan sekarang bahasa itu sudah menjadi peribahasa. Peribahasa itu datangnya dari
ucapan orang besar, orang terkenal, dari suatu peristiwa besar, dan dari perilaku tokoh-tokoh yang dilakukan berulang-ulang menjadi peribahasa. Menanya kepada rumput bergoyang pun sudah menjadi peribahasa. Ketika kita menemui kebuntuan, silakan aja lah nanya sama rumput bergoyang. Iya, begitu. Jadi ya gitu, begitu saya mengatakan gitu aja kok repot. Itu bukan lagi ngecek Gus Dur, tapi lagi mengangkat ucapannya sebagai peribahasa. Artinya take it easy. Narik serius. Konon kah? Nah, jadi itu artinya bahwa walau bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kondisi orang itu berbeda-beda. Ana sing beli doyan dipaksa-paksa didoyan-doyanaken, ana sing doyan pisan, selalu demikian. Bahwa relativitas itu terjadi dalam hal apapun. Waktu pun relatif, ruangan pun relatif. Segini orang banyaknya, ketika ada seorang perempuan lewat, saya kasih kertas, silakan kasih penten berapa. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1000, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 0. Nggak mungkin ada yang sama. Tapi yang jelas kata Taryono, waduh cantik banget, pantes karena dia hidupnya di suku Asmat. Iya kan? Ya sedang lah ya. Nah berarti dia sudah lama di Jakarta. Begitu saya yang melihat, ya blesak pun baik. Harus dimaklumi karena saya lama di Lebanon. Ngerti beli? Jadi penilaian orang itu adalah berdasarkan pengalaman masing-masing. Di situ terjadi proses komparasi. Proses komparasi itu di dalam diri orang ketika menilai sesuatu dibandingkan dengan pengalaman yang pernah dilaluinya. Jadi kalau ada orang yang melihat saya medit, ada benarnya. Ya, karena dia membandingkannya dengan Huadyuk. Membandingkannya dengan Sayyidina Utsman. Ya kan gitu. Kalau ada orang yang memuji saya, orang pinter, ya membandingkannya dengan Man Kadim. Kalau ada orang yang mengatakan, bukan kalau memang iya, banyak mengatakan bisa apa sih kisah korban, nggak apa-apa nih. Membandingkannya itu, ya kan begitu. Mungkin dengan al-alim al-alamah yang lain, ya kan. Mungkin membandingkannya dengan Einstein. Mungkin membandingkannya dengan siapa lagi? Dengan John Dewey mungkin barangkali. Ya nggak apa-apa nih. Iya kan? Begitu. Jadi benar nggak? Ya benar. Kenapa? Dia melakukan komparasi dengan dirinya sendiri. Jadi artinya harus kita maklumi. Lega beli makanan. Nganggo kudang bae, narik utang kita. Kaje, mampir aku aja, tarik. Nganggo kudang ablek kudangan. Nyukun ku jawane mak lagi ngormati kita, belum ngerti beli. Masa kita harus marah? Dia tuh saking hormati, mung bisa nih semono, ngerti beli no. Ya kita harus menghargai yo. Saya hormat bahwa dia tuh sangat menghormat kepada saya. Adapun begitu perilakunya nyong bisa nih semono. Apalah kata yang Kiai Manjung mau ketemu karo ibu. Waran kon mana ditongolin kita. Nyong ngobrol begitu. Kon mana? Engkau dengar sih, kita udah ketemu. Kon ku saking hormatnya mau kon ku. Jawabannya. Ku bisa makan uding masih lempung bae. Ya artinya dengan hormatnya begitu tuh. Waran pakaian yang mana kita ngarep kita kan.
Ya anak yang sopan yang ada punten bideng ganggu ya barangkali saya mengganggu waktu Pak Kiai. Saya kesini datang mau silaturahmi dan ada perlu anak. Ana sing cilak-cilak sampai langsung krok dodok anu kita neplonan buka ya wis mangga. Semuanya itu itulah kemampuan mereka. Ya anak karena kita belum betul kan betul beli aja sehingga terus beli aja ya ada ya kenapa ya karena dia telah berpengalaman datang ke berbagai dukun yang selalu pasang tarif minta segini misalnya kan begitu. Nah ketika datang sini kan ada komparasi dengan yang lain ya pasti ini juga akan minta uang kan begitu. Coba beli mancing akal anak wong menggawe beli perlu dibayar kok. Paling aja bang edan ya apa. Kalau saya disebut orang gila ya saya suka disebut orang gila. Ya kan begitu persoalannya. Kotak ning konoku jawane mah kanggo menutupi rasa malu tamu yang kadang-kadang gak bawa uang. Kadang-kadang peso perak, keliput. Ya, tulis kadang-kadang kantong kita kekebekan kah. Wis kotak pemon sing langka duitnya is waju amplop digulung-gulung lah. Paham likin ya. Jadi artinya gimana? Bahwa ketika engkau selalu memaklumi apapun kesalahan kekurangan mereka, Allah pun akan selalu memaklumi segala kesalahan. Iya. Sira dua dosa pengen dipangapura nih Gusti Allah. Tapi kenapa bakana wong salah ning sira tak ada maaf bagimu? Ya pintar kodek mengkonarannya. Yang penting bahwa yang jelas bahwa kamu sampai sekarang belum mampu merasakan betapa bahagianya mengampuni orang lain. Dan betapa tersiksanya dendam kepada orang lain. Wis paham? Paham surat beliau wis. Ya sekarang bisa baca. Jadi fala yata'allaqul mubtadi bimuzakaratil muntaha fayafsud. Jadi orang yang baru pemula ki ajelok nimbrung karo wong sing kelas dhuwur. Bukan sebetulnya memang aturan secara hati nurani sih. Nah kalau orang itu merasa sudah level, kada pernah mondok nih babakan oleh 3 tahun dan bisa macam takrib, bus nyalakakan Nurholis Majid gitu. Gus nyawate Gus tur jadi kita durung level lah sira makon. Iya kan? Iya. Kader ketemu durung pernah. Wah, iya kan? Orang kan bisanya menyalahkan kan karena dia menutup diri tidak mau mendengarkan alasan orang lain persoalan. Ya langsung keputusan kamu salah kan gitu persoalan. Makanya coba belajar membuka diri, coba dengarkan alasan orang lain dong. Saya yakin pasti ada alasannya kok. Sekecil apapun ya, saya yakin pasti akan memahaminya. Dan ketika kita sudah membuka diri memahami alasan orang lain, barangkali saja itu satu cara yang paling efektif untuk menghindari pertengkaran di antara kita. Gitu. Kama iza akala tiflu saghiru ta'amal kabir yaqifu fi halaqihi. Kayak bocah cilik mangan panganane wong gede, ya nyangkut yang tenggorokan. Yang bayinya bener jadi dipakai sega goreng serem. Ya mencet, nyangkut. Sampai peda. Ya.
Wa idza akala al-kabir ta'am as-saghir la yasba'u. Wong dawuh kaya sih melu mangan-manganan bayi. Serelak. Iya, ana gedang dibejak-bejak. Mangane bejakan gedang. Wah. Itu makanya enggak akan pernah kenyang. Hadza ma'na qaul Syekh wa laysa laka minha illa ma anta akil. Itu artinya. Semua itu akan makan apa yang bisa dimakannya. Ai laysa laka min qutil ibarah illa ma anta qadirun al akli. Artinya kamu tidak akan bisa menerima umpan dari uraian sang guru kecuali ya apa yang bisa kamu makan. Bakas yang durung ke pangan ya usah jeng rengkel ya bos. Berarti saya belum paham kono besi. Tetapi kan ini metode saya kan berbeda. Saya membuka, silakan kalau yang belum mengerti tanya. Kurang jelas takon maning. Sawar gesa jelasnya tekang esok gak siap kita. Yang jelas kamu paham. Paham bikin dia. Pernah ada orang nanya saya tolak enggak kok. Iya kan? Kalau orang itu kepengen paham. Kecuali orang yang mau menjajagi ilmu saya juga paham. Iya kan begitu. Anak takon ku mau kurang diuru, anak takon pengen jajal beli. Jangan bisa beli jawab kono jawabannya. Ya anak. Ya begitulah kira-kira. Bahwa artinya Jawa apa namanya? Yang jelas bahwa Allah sendiri memberikan pelajaran. Kalau orang itu belum levelnya, yang gak usah dijawab. Masih mending dialihkan kepada yang lain saja. Para sahabat bertanya, yas'alunaka anil ahillah. Mereka tanya, kenapa bulan kok nanti besar, nanti growak, nanti hilang, muncul lagi. Masa Nabi akan menjelaskan secara astronomis posisi perputaran matahari, bulan dan bintang. Yang durung kan untuk nulis beli bisa. Ya akhirnya dijawabnya simpel saja, qul hiya mawaqitu linnas. Itu hanya untuk mengatur waktu saja. Selesai kan. Aja dijawab, wah Gus lo goblok beli ngerti berarti sih belum mana. Berarti Gus beli paham dengan astronomi itu. Ya bukan, karena yang bertanya pun kalau dijawab yang sebenarnya nggak bakal paham. Iya kan? Iya sebelum konku. Ya iya. Seperti anak-anak kita juga menanyakan hal-hal yang tabu. Mak kalau awap tuh dari mana sih keluarnya? Dari wudel nang sing kene maksudnya Ustaz. Dibelak juga dibelak. Ya bos. Masa kalau diterangkan matu sinti? Paham bikin sih? Ya iya. Jadi artinya bahwa semua itu artinya harus muqtadal hal. Muqtadal hal itu artinya sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Jadi apa maning sirane durung paham tuli katek nerangaken ning wong sejen maning burak santak. Ana wong sing pahame nembe 30%-nya masih mencoba menerangkan, yang molak-malik beli karu-karuan malah akhirnya menjadi penyebaran isu. Masih hebat ke Kiai Umar Kempek ditakoni Hasan Gopur, jarek ya saurku pendapatnya mengkene-mengkene nggih. Apa dalile? Anu jare Hasan Gopur ka. Oh ya bener bukan mana galure. Makanya sih jarek ya saurku mengkene-mengkene nggih. Alasannya apa? Mengkene. Ya bener anak galure. Terus dicecer. Ya wis ribut apa sih? Anak galure sih.
Ya apa? Ya karena Ki Umar. Paham bikin Ki. Ya orang selevel dia masa mau angkat terjerumus ikut nimbrung malah rasanya kita. Ya kan ada klarifikasi. Ya wis. Sing cilaka wong kenal beli pabrik kader jare. Tuh terus bener kenal beli kesakur ya kenal pisan. Kayak apa wong aku udah dhuwur. Cocok temen kan. Kayak Pak Joni buat apa gitu. Yang aneh-aneh. Iya. Iya. Jangan takut salah ya betul. Kalau salah, ibu saya tak bersih salah bangsa burung sih ram. Iya. Iya. Ajak kejeroan. Ya. Begini. Jangan takut salah. Jangan sekali-kali kita dalam hidup ini berorientasi kepada upaya menghindar dari kesalahan. Sulit terjadi. Karena si aku stempel salah barangnya. Salah singkat lahir mula kan ya, kayak Bang Senturi. Dari mulai lahir sudah salah, sudah error kan gitu. Ya. Jadi kalau kita itu ketakutan akan salah, malah akhirnya kita tidak pernah berbuat apa-apa. Yang penting perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Toh nanti pada akhirnya tidak ada seorang manusia pun yang tidak bersalah. Kenapa begitu logikanya? Sebab engkau nema tidak akan dituntut orang yang bersalah itu tidak. Tetapi toh prosesnya akan ditimbang kebaikanmu dan kejahatanmu. Ketika kebaikanmu berat, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Selamat dia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Greo. Kebaikannya sedikit, banyak kejahatannya. Celakalah dia. Kenapa? Ya kebaikan dan kejahatan ketika akan ditimbang, ya sudah bagaimana caranya supaya bobot kebaikan lebih berat. Selesaikan. Karena bagaimanapun innal hasanata yudhibna sayyi'at. Kebaikan akan menutupi kejahatan kita. Selesai. Majina kalau bilang ya iya. Kita bukan dituntut. Kenapa kamu salah? Tidak. Sang ditung. Grewot. Udah selesai. 1 juta ton dosa kita. 1 juta ton 10 gram. Selamat kita. Dalam akidah juga sama, Nabi Ibrahim juga melakukan kekeliruan ketika dia menduga matahari sebagai Tuhan. Falamma afilat qala inni la uhibbul afilin. Iya kan? Kita juga sering salah pilih guru. Tak kintil-kintil, suwe-suwe beli bener. Bayangkan bertahun-tahun saya mengikuti orang nggak bener.
Itu kesalahan. Cari lagi. Yang penting orang belajar benar tuh jangan mudah putus asa. Salah lagi, coba lagi, salah lagi, coba lagi. Proses eksperimen itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa kita salah pilih. Cari istri juga sering banyak salah. Ayo, iya beli pemain. Ya sudah memang, ya karena keterbatasan kita. Jadi kalau kita itu sadar bahwa kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya daya upaya apa-apa, dan kita dalam keadaan lemah, ya itulah secara kodrati kita seperti itu. Dan justru karena itu yang sering beli paham-paham nih Gusti Allah Gusti Rama. Sebentar nanti ya. Dalam berbisnis, Allah itu memberikan peluang kepada kamu supaya selalu untung. Niat jahat diantep dingin sampai dilaksanakan, baru dicatat. Tapi kalau niat baik belum dilaksana pun sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kita berbuat jahat satu, dibalasnya satu. Kita berbuat kebaikan satu, dibalasnya asyaratu amsalihah, 10 kali lipat. Kalau berkualitas 700 kali lipat. Wes, semono diberi peluang untuk untung tuh, sirak masih rugi baik. Dan nutup beli. Iya kan? Iya kan begitu persoalannya. Jadi ya artinya bahwa mengupayakan untuk tidak salah adalah nggak bisa. Ketika kita menjadi pemimpin pun, ketika menuntut anak buah tidak boleh salah, adalah kesalahan besar. Mana tahan, bubar kengke. Serok mimpin dewe kan tudang-tuding tengah jalan mono. Wong edan kan. Ya artinya tidak manusiawi. Salah tampok, salah pecat, ya gemet mungkin. Dan kalau Allah menghukum kesalahan, setiap orang salah dihukum, ma baqiya 'alaiha min ahadin. Shadaqallahul azim. Pasti tidak akan satu manusia pun bisa tegak berdiri di bumi ini. Sebabnya kita masih berlangsung hidup ini adalah karena ampunan Allah juga. Kalau tidak peragat simpengan kita. Alhamdulillah. Sarap berapa ngapain menusa kayak siram makanan kita? Mau dipegel be orang. Jadi kesana maksud saya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi itu? Oh iya, iya. Begini, saya menyampaikan materi. Saya sudah ngukur. Ini nggak dalam nggak apa sebetulnya. Hanya orang melihatnya kejeron. Ya sampai tekan Bapak Bupati gak pernah Buya bakal ngaji ke keduren, bukan beli paham masyarakat. Jadi kita apa? Kapan bisa diwurin bakal beli dibur-diburakan kok. Ya, jadi apakah saya harus mengikuti secara stereotip ini? Ya. Terus ikut bersama mereka menceritakan ganjaran begitu, dan dengan dongeng kelakar guyonan seperti itu. Ya kapan garap cerdas ya masyarakat kita mungkin. Sampai metode saya ceramah pun secara dialogis, 1 jam ceramah, 1 jam tanya jawab. Kalau masih kurang pas tambahkan sampai 3 jam sampai jam 1 kadang-kadang. Kenapa? Dengan proses dialog ini saya yakin akan lebih mempercepat upaya mencerdaskan masyarakat ini.
Tetapi saya sayangkan saya baru sendirian, teman-teman nggak mau. Wah terjebokatan waktu ditakon belum bisa jawab ya. Ya kenapa beli belajar sih Rani? Ya bukan, bisa di setting lah. Pertanyaan adalah khusus menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Ketika bertanya tentang politik, sorry, ini tidak ada kaitannya dengan masalah hukum fikih. Selesai kan? Yon? Ya iya. Jadi artinya ya itu adalah ijtihad saya. Ketika menyampaikan pelajaran atau ceramah yang isinya seperti itu, orang menilai kejuruan nih, itu kan juga sama. Penilaian orang kan sangat subjektif. Dan subjektivitas ini kan melekat dengan diri kita ini. Saya menerima, memaklumi subjektivitas kamu-kamu ini. Yang tidak saya terima adalah ukuran yang berdasarkan like and dislike. Ngerokok kena ceramah jam 5 sing FM. Waduh enak temen aja ngajinya tuh. Waduh beli siapa kon tuh? Ya sakur kun tuh. Awit tidak pun beli senang maning pengajian kita. Ya ini kan persoalan. Kenapa? Ya karena tidak suka. Dan ketidaksukaannya pun tidak beralasan. Yang kenal gak beli. Coba, Anda membenci seseorang yang Anda tidak kenal. Mengedan duduk ini. Ya itulah persoalannya. Jadi sesungguhnya apa sih yang menyebabkan ini? Jujur saja secara rasional, orang Mekah itu mereka yakin Muhammad itu benar. Dan Muhammad terpercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, jujur, hebat, mengakui sangat-sangat kredibel. Tapi kenapa mereka itu memusuhi Nabi Muhammad? Bukan persoalan kebenaran, karena kepentingan mereka terancam. Ini yang jarang diurai oleh orang itu. Kepentingan mereka terancam bahwa kalau visi dan misi Nabi Muhammad itu adalah untuk membangun satu negara persatuan dengan simbol kalimat tauhid. Kata persatuan sebagai visinya, kan mereka terancam. Ya kita mari jadi camatan konekin makanan mah, sih. Ya kita harus turun tahta makanan mah. Itu kan kalimat tauhid itu seperti itu. Selama ini apa yang diterangkan kepada kamu tentang kalimat tauhid? Ya beli paham kita mah. Nabi mengatakan barang siapa yang merespon kata persatuan, atau dalam bahasa Arabnya kalimat tauhid, kalimat kan kata. Tauhid kan persatuan. Dari wahada yuwahidu tauhidan, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Artinya orang yang mendukung perjuangan Nabi, ikut dalam barisan Nabi, ikut mengawal visi dan misinya, tombok segala-galanya, sampai tekang potel tangan, tekang modot matane, dibakar umai. Itu yang dijamin masuk surga. Kita bocah badeg, balik sini cangkingan, tabrakan motor tabrakan, mati, garapan mati, la ilaha illallah. Waduh, bang tuh bunga, anak kita manjing suarga. Masa ucapan mengantar seorang masuk surga? Jangan terlalu murah menjual surga. Atau kama qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu kira bisa masuk surga? Dudu takon lagi manglo sirah kinti. Lah ya. Jadi ya saya kira itu
kita ini orang Islam itu nggak gampang dengan agamanya itu ya kenapa? Karena persepsi sorga itu seperti itu. Banyak orang jual karcis sorga terlalu murah. Kader wiridan beka kalau guselok itu ngijir gitu. Apa yang saya baca mahalalna wa masabahna wa maqarana Fatihah kalau guselok itu ngijir. Orang gusti kita semacam surat Fatihah ora, maca kulhu, maca falak, nas, masyaallah itu ngijir. Jalan gusti dewek kun mah. Kader itu beli butuh berapa sih? Sing butuh siapa? Beli kalam misi nih gue selalu itu ngijir. Iya belum kan kok? Mau sabahna, mau korona min surat al-Fatihah, wal mu'abidatain. Masya Allah itu ngijir. Kayak wong Jakarta nggawa apa? Nggawa. Oh iya. Saya datang ke Jakarta bawa roti buaya, sarung sekian potong, ditungi kabeh. Masa usul di kono kena. Iya. Iya. Iya, bakal beli disebutakan buat Gus Solah lebih paham ya. Ya Gus Solah, akulah yang mencipta kamu. Wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa ana aqrabu minkum min hablil warid. Segala apapun yang terbesit dalam pikiranmu, apapun yang terbayang dalam hayalmu, apapun yang terselip dalam hatimu, aku tahu semua kok. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Iya, jadi artinya ya ini mah bukan lagi menyalahkan, lagi guyonan Iya, diterusakannya lo sudah apa? Beli gompel beli apa? Muka kita maisli itu insyaallah. Iya, karena tidak sebanding. Bukan tidak sebanding, kalau tidak sebanding itu artinya bahwa saya masih tambah cilik ini ya. Sayanya ada yang saya berikan dan ada yang saya terima. Nyong saya kan gak pernah memberi apa-apa sama Allah. Saya selalu pihak yang diberi. Terhitung jadi apa? Nun? Ya iya. Ya ini termasuk kita juga nuntut ganjaran sama Allah itu atas dasar apa? Kadar sira bisa melaku sehingga bisa nih Gusti Allah. Sira bisa mikir sehingga sira bisa mikir Gusti Allah. Sira pinter sehingga sira pinter Gusti Allah. Ya itu, jadi ujung-ujungnya ya seperti itulah. Jadi pertanyaan yang apa namanya? Yang kedua itu apa tadi kah? Iya, jadi itu artinya khatibin nas biqadri uqulihim. Ya kan begitu. Kalau kita bicaranya satu level di kelas, seminar, ruangan tertutup.
Tapi ketika saya bicara di lapangan, di depan masjid acara Maulid Nabi, ini kan ku anak sing jadi kiai, anak sing jadi ustad, anak lebih, anak kepala sekolah, anak bupati, anak sekda, anak tukang beca. Priben ngomong kira-kira pas kabeh. Di dunia hanya satu orang yang mampu bicara begitu, hanya Rasulullah. Kita mah nggak bisa. Jadi terpaksa ngomong keduren yang melas man kadime, ngomong seven man kadim yang melas bupati ini gini. Ngomong terlalu rendah, terjadi komentar. Iya, kok ngomongku cetek dong, coba. Ngukur kelas bupati, man kadim memang dhuwur temen sih aja. Jadi kudu priben kita nih. Jadi begini, ketika kita berorientasi kepada ingin menyenangkan selera orang, sulit untuk terjadi. Selalu menjadi serba salah. Nama yang penting kita ini dalam melangkah ini ada ketetapan hati. Yang penting adalah metodologinya yang kita pegangi. Adapun penjabarannya ya disesuaikan dengan kondisi yang berbeda. Ya kan begitu. Sehingga kita punya target. Di tengah perjalanan ada yang melawan dan menghalangi, ya itulah risikonya. Jangan kau kira hidup dunia ini mulus dan licin. Iya kan? Iya, yakin barangnya sih ya serba sulit. Apapun yang kita lakukan mesti ada pihak-pihak yang menyalahkan. Jare bapak tuan kinang sida sinunggang jaran, soalnya jarannya jaran gering. Kok kita sing nuntun? Tekang sadang pinggan diwadani, bocah glogdok temen mas ya bapak tuan yang belakang dia pakai nangkring ning jaran. Mudun bapane ya wis nang sida sinutun salah ora aja bener rasional kan. Ya wis berarti sida sinutun kita sing nunggang tekang Tulung Agung wangko tegel temen jaran semono gering jadi tunggangi. Salah ya ya wis nang bakam-bakam mah ditungtun bae tekang kertas maya. Wongku goblok temen nyong jarang jadi tuntun baik. Ya wis bakal makanan mah sida sing nunggang salah, kita sing nunggang salah, itu salah. Kayak sing bener digotong. Luru prik nih kelibet ke. Gotong itu malah dibuangnya dan jarang digotong-gotong. Jadi sing bener itulah namanya masyarakat. Jangan berharap apapun yang kau lakukan semua orang suka. Dan itu secara kodratis, secara kenyataan. Jadi betapapun hebatnya Bupati Indramayu Payanca membangun Indramayu, nasional menghargai loh, penghargaan segala macam bidang. Tapi si ngecen dulu masih anak beli, masih je. Yang dulu udah beliin ki. Sampai Menteri Agama ngasih peniti Mas, Menteri BKKBN, Menteri segala macam. Semua penghargaan, segudang penghargaan dari pusat kepada pemimpin Indramayu ini. Ini kena kesini cici. Ya itulah namanya kehidupan. Internasional diakui. Masih ada sih mempertanyakan sama surga. Ya kan begitu persoalan. Ya itulah Indramayu. Itulah Indramayu. Ya ini artinya kenapa? Artinya prestasi yang diperoleh Pak Yansa sebetulnya kan penghargaan untuk kita juga sebagai Indramayu. Bahwa kita sedang melakukan perubahan di sini. Dan perubahannya besar-besaran. Ya kayak dulu makanya. Non. Ya sekarang Gus Dur mengatakan yang di Jakarta nih.
Di Indonesia hanya ada 3 orang yang berpikir cerdik. 1 Nurul Khalid Majid, nomor 2 Pak Kiai Sakur, nomor 3 Nurul Quraish Shihab. Hanya 3 orang. Beliau menghargai kiai kamu di sini. Iya kan? Tapi kata Gus Dur, tapi kamu nggak tahu siapa Kiai Sakur. Yang tahu hanya saya saja. Dia merasa bangga bisa kenal Kiai Sakur itu. Gus Dur, gue bangga ketemu Kiai Sakur. Sih? Karena tinggalnya di kampung. Nurul Khalid Majid pesan kalau seminar atau karya apapun jangan tinggalkan ini Pak Sakur. Waktu itu saya belum dipanggil kiai, masih Pak Sakur aja. Dia punya ilmu yang kamu tidak miliki, harus dilibatkan dalam segala kegiatan apapun. Tekan kene, ya masih aku sih ngomong, bu gue bisa apa bu ya? Kedalang apa-apaan nih? Ya. Ini semuanya benar. Semuanya benar. Yang bilang kalau tidak langkah apa-apa ya benar. Lama dibelek paling kan natain yang jerone. Iya kan? Sing kayana. Ya sudah, nggak ada masalah. Kita jangan memikirkan hal semacam itu. Jangan berharap semua orang senang kepada kamu. Ketika saya baru pulang, semua orang masih menyanjung semua. Apa sebabnya? Karena saya belum pernah melakukan kesalahan di Indramayu. Apa sebabnya? Karena saya baru datang. Paham kan? Beberapa bulan saya juga bingung. Masa hidup begini? Garap tak bayar uang saya kon madani kita kino. Perlu udah ada uang madani. Tapi untung sedurungan tak bayar, madani dewek tanpa bayaran. Non, jadi yang madani saya, yang menghina ini saya, itu berjasa besar, telah mempopulerkan saya secara gratis. Dan ketika orang itu ketemu langsung, berbalik 100 derajat, terkagum-kagum, ya Allah, menjadi orang yang simpatisan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya ada yang madani. Oleh karena itu, jangan memberikan perlawanan kepada mereka, biarkan saja. Sih? Kalau tidak ada Abu Jahal, kamu tidak paham kebesaran Nabi Muhammad. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi kupasangi musuh-musuhnya, baik setan-setan jin maupun setan-setan manusia. Untuk apa? Supaya lakonnya serem. Ngerti beli? Siapa beli paham-paham begini? Itulah dinamika kehidupan. Sudah dirancang oleh Allah seperti itu. Lamun baridin karo surat minake disetujui mamadam. Tuli kawin, tuli dua anak, tuli jalan-jalan, tuli meteng, tuli lahiran. Siapa sing ngarep ngorong-ngorokaken? Cerita apa sih mungkin? Bisa serem kan karena mbok wangsi ditampak mamadam bareng sih. Gedang di Sarawatan raine bareng makin ki. Paham lekin ki. Sampai ketemu karo gemblung tinulung dipai kemat jalan. Jadi artinya bahwa kamu telah lama menjalani kehidupan, tapi kamu belum paham maknanya kehidupan. Non? Ya iya itu kan beli ngerti kehidupan berapa sih? Ya wajar tuh. Wis ting bating kita bagi duit per kepala 1 juta seluruh Indramayu. Masih ada bu sengiti, masih ada belikin. Jangan-jangan nyalon bupati. Ya iya. Sudah. Itulah namanya kehidupan itu seperti itu.